sudah hadapi hidup ini ya Allah. Nabilah malaikat, nabilah Tuhan malaikat karena capek menghadapi hidupnya, cabut nyawanya. Maka adik sekalian selesai ini ada masalahmu dalam hidup, sabar. Bagaimana itu sabar Ustaz? Apakah duduk-duduk kini ketok kepala tak sabar ya? Bukan sabar itu beleng-beleng. Sabar alladzi iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Yang kedua, sempurnakan salat. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kita ini di dunia. Kecil buat Allah ini di dunia. Apa ini dunia Pak? Kecil buat Allah. Jangankan yang tidak masuk akal, yang masuk akal. Tidak masuk akal aja bisa Allah kasih kalau Allah mau. Kan tidak masuk akal itu perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Tidak masuk akal tuh. Tapi kalau Allah mau, itu tuh. Maria, Siti Maryam, orang Kristen katakan Maria, hamil, tidak ada suaminya. Cuma banyak sekarang mau saya Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya, itu beli-beli itu Pak. Ya, tidak masuk akal Pak. Tidak masuk akal. Orang dibakar bisa hidup, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim alaihissalam dibakar terus keluar keinginan. Tidak masuk akal orang bisa hidup. Isa Nabi Yunus alaihissalam. Tidak masuk akal orang bisa tidur berhari-hari. Bukan berhari-hari, 309 tahun tidur. Kenapa Allah paparkan ini dalam Quran? Percaya kok, Tuhanmu Maha Kuasa. Jangan kau cari muka sama manusia. Kalau kau cari muka sama manusia pasti capek. Allah tidak melarang interaksi, tapi Allah cuma minta kamu berkolaborasi, tapi jangan kau gantungkan harapan cita-citamu sama manusia. Kapan kau gantungkan cita-cita harapanmu sama manusia, siap kau kecewa. Baik betul saya sama dia, tiba-tiba tidak dikabulkan apa yang kita mau, pasti kecewa. Tapi kalau bersangka buruk bersangka baik kepada Allah, pasti kita akan selalu, ketika ada tidak terjadi apa yang kita inginkan, maka kita akan punya rasa kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Maka adik sekalian, sebelum kalian menempuh cari kerja, sempurnakan dulu sholatnya. Ayo, biasakan sebelum keluar rumah pagi, sholat duha. Sebelum keluar rumah sholat duha dulu. Kenapa paliknya saya Ustaz? Sholat, baik sholat dan kasih ke Tuhan. Percaya kok apa yang kamu minta tidak baik. Saya kan dulu tamat SMA gagal tentara, daftar tunggal fakultas kedokteran. 3 kali lipat saya daftar, tidak lulus. Begitulah cara saya menghalangi saya. Malah lulus suspul. Pulang kuliah, terjadi tabrakan depan El Ghazali, dulu namanya itu Universitas Islam Makassar. Tabrakan di jalan, saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan saya mau pingsan. Kenapa saya tidak bisa lihat tetesan darah? Seolah-olah Allah berkata, bagaimana pun jadi dokter dasar, kau tidak bisa lihat darah. Ternyata saya lulus jadi sarjana komunikasi, sarjana agama. Temanku yang lulus jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru. Mau pulang lebaran, tidak bisa pulang. Kenapa? Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku alhamdulillah untuk saya tidak jadi dokter. Kemana-mana saya Pak, tiket bisnis kelas gratis. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Ya aku berasangka buruk kepada Allah, pada cimbawa ngisap pajamu. Sholatmu hanya aku perbaiki, kecil buat Allah kasih pekerjaan yang baik. Tidak masuk akal orang bilang, tapi kalau Allah bilang, tidak masuk akal. Tidak dikasih, percaya apa yang kamu minta tidak baik. Saya kasih contoh ya. Saya sebagai penceramah. Sekalian mumpung saya terlambat tadi ini bukan karena saya sengaja. Saya capek, hampir subuh saya tiba di sini, hampir azan subuh, saya tiba, tidur sedikit, saya tunggu-tunggu, ada informasi tidak ini, saya telepon Ustaz Fitra, tidak aktif juga HP-nya. Mau jam 9 baru ada balasan. Terlambat juga datang ke sini. Saya dari Anambas tadi malam. Anambas itu ujung luar pulau, kalau dulu kita sebut dengan Laut Cina Selatan, itu sebaiknya dihilangkan istilah Laut Cina Selatan. Sekarang Laut Natuna Utara.
Kalau dibilang Laut Cina Selatan 6 miliar itu orang Cina. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anggaplah saya berdoa karena saya kenal dana ceramah. Ya Allah berikan saya pesawat. Ya Allah berikan saya kemampuan beli private jet supaya saya bisa ceramah ke sana kemari. Ternyata minggu depan Allah kabulkan, Pak. Kan bingung, Kak, di mana mau parkir? Iya toh? Atur naik. Kaptennya bagaimana gajinya? Pramugarinya bagaimana? Maka Allah bilang cocok punya pesawat pribadi, Haji Sam yang cocok. Pesawatnya Haji Sam kau pakai. Allah kasih yang terbaik. Begitu cara menyikapi hidup. Jangan pernah sangka buruk, sangka baik. Kenapa hidupku begini? Sangka baik. Oh, barangkali sholatku belum sempurna. Itu yang pertama, Dede. Jangan banyak bicara. Jangan banyak cerita kalau tidak sholat. Tuhan aja kau tipu. Apa susahnya si Allah kasih kita di dunia? Nama kedai buangnya telah kun fayakun. Jadi, Pak. Adik-adik kau minta handphoneku. Enggak bakal kasih kok. Minta handphone Ustaz. Enggak bakal kasih. Kenapa? Laki parang betul. Iya toh? Iya. Ustaz kasih kamu mobilmu. Enak. Iya toh? Kenapa saya juga butuh? Tapi kalau minta sama Allah, Dek. Ya Allah kasih saya pekerjaan. Allah tidak butuh pekerjaan kita. Ya Allah kasih saya rumah. Allah maha pengasih. Yang jadi masalah kau tidak datang kepada Allah. Saya datang Ustaz, tapi kau datang main-main. Allah. Jangan ketawa, saya sini Pak. Dua. Adik-adik sekalian, yang pertama, jangan banyak hari Jumat. Yang kedua, setelah sempurnakan sholat, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sejarah hidup saya. Jadi saya bapak saya itu tidak mau kalau saya sarjana sospol. Jadi saya rahasiakan itu 3 semester. Tidak tahu saya kuliah di sospol. Bapak dia bilang orang Bugis. Itu sospol, sarjana Pak Beleang. Politik ini ada otak turun di kampung itu kan. Pak Beleang. Ada tuh politik. Beli-beli mulana. Ceko-ceko tanana, malepuruk kecampuranna. Itu yang ada di benak bapak saya itu politik begitu. Ya padahal politik itu baik, tapi itulah yang dilihat realitasnya. Ya bilang saya menjadi sarjana anakku. Saya daftar lagi UIN. AIN Alauddin namanya. Waktu itu masih pakai pensil, Pak. Saya mau lingkari pendidikan agama. Niat jadi guru agama, tarbiyah. Ternyata yang saya lingkari peradilan agama. Syariah, kan jauhan itu, Pak. Masuklah saya di syariah. Berdarah-darah otakku, Pak. 7 tahun baru selesai. Saya yang paling terakhir di angkatan saya, Pak. Mantan rektor kita di Unismu Makassar itu pernah mengajar saya ilmu hadis, Profesor Dr. Haji Abu Ase. Itu saya ingat sekali waktu saya diajar hadis. Kan saya dari SMA, Pak, tidak pernah mondok. Jadi agak susah saya belajar. Biasa aku hafal ayatnya, tidak bisa tulis. Jadi ku tulis Latin. Baru saya tulis mohon maaf Ustaz, saya alumni SMA. Nah jawab Pak Ustaz, urusanmu. Belajar kok. Tapi apa niat saya? Saya mau selesai membahagiakan orang tuaku. Alhamdulillah selesai. Allah punya rekayasa hidup yang luar biasa. Adik-adik, bukan nak takabur, motivasi seperti permintaan Pak Dekan. Lihat semua itu ustaz-ustaz kondang di Indonesia. Iya, Maki. Sebut semua. Semua alumni Timur Tengah. Dasat Latif, Sospol. Alhamdulillah dengan izin Allah, pekan lalu saya ceramah 1 abad pesantren Gontor. Tidak gampang ceramah depan pesantren para guru-guru Gontor, Pak. Saya diminta ceramah. Saya bilang pada saat itu, saya bingung, kenapa saya diundang ceramah? Oh ternyata saya pikir-pikir karena saya yang paling lucu jadi penceramah. Selesai pulang, Pak, sebagai rasa syukurku pulang ke Darat, saya tidak langsung ke rumah.
Saya bilang supir saya kita langsung ke kampung. Saya pergi ziarah kubur ke bapak saya. Saya curhat depan bapak saya bilang, Pak, alhamdulillah, dulu bapak senang sekali Guntur. Sekarang baru saya ceramah di Guntur. Kalau niatmu mau memuliakan orang tuamu, nggak mungkin Allah halangi niatmu. Nggak mungkin. Apa alasannya Tuhan halangi doamu kalau kau bilang ya Allah, kasih cepat kerja ya Allah, supaya saya bisa balas semua kebaikannya bapakku. Capek ini kodong orang tua carikan uang. Saatnya saya lagi cari uang untuk mereka. Apa alasan Tuhan tidak kabulkan doamu? Doa baik sekali ini. Cuma anak-anak kita sekarang gelamur di Makassar, orang tuanya setengah mati. Begitu sudah sarjana, update status sama cowoknya. Terima kasih telah mau bersama itu. Cukup kau bingung kalian anak-anak sekarang. Bapaknya yang cari uang bertahun-tahun, kasih kuliah bertahun-tahun, jadi guru dia di kampung. Begitu sarjana, update status pegang bunga sama cowoknya. Terima kasih sudah menolongku selama ini. Caca, cukup kau. Baru 2 bulan kenal itu cowok, baku panggil papi mami. Kalau begini cara cilaka, kau bakal jadi sarjana pengangguran. Makanya dia sekalian, niatkan. Kau cari kerja, bukan untuk siapa-siapa, memuliakan orang tuamu. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk membalas segala kebaikan orang tuaku. Saatnya sekarang untuk berbuat baik untuk orang tuaku, ya Allah. Kalau begitu doamu deh, tidak mungkin. Pesan yang ketiga, besok adik-adik sekalian, kamu sudah punya kerja, jangan kau sombong. 4 pintu masuknya setan sama kita. Pintu paling utamanya itu namanya sombong. Tahu? Pelanggaran pertama dimalukan makhluk kepada Allah. Bukan syirik, Pak. Apa? Sombong. Ketika Nabi Adam diciptakan, kan iblis sujud tuh jin. Jin sujud kok, ini hamba paling mulia. Adam. Nggak mau jin. Itu anak baru kemarin, saya senior. Itu anak baru kemarin, saya lebih tua. Dia dari tanah, saya dari api. Sombong, Pak. Allah marah, keluar dari surga. Penyebab sombong itu, Pak, kita ini yang bekerja sebagai aktivis, akademisi. Ilmu, kata Nabi, 4 penyebabnya datangnya sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Ini dulu perlu diluruskan. Sombong itu apakah berpakaian mahal? Bukan, Pak. Kalau begitu sombong Nabi Sulaiman. Kerikil rumahnya emas, istananya dilapisi emas. Apa itu sombong? Pakai bahan mahal, belum tentu itu rezekimu. Kapan kau sombong? Kalau kita dua memiliki 2 karakter. Apa itu? Nganggap remeh orang lain, menolak kebenaran. Siapa tahu itu? Saya diajar dulu itu S1. Ya betul Bapak S3. Dia S1, tapi dia update di otaknya. Siapa tahu itu? Nak kuliah dulu itu. Masih kuliah itu dulu kencing. Tidak ada hubungannya. Nolak kebenaran. Itu Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tahu Nabi baik, dia tahu Nabi jujur, dia tahu Nabi orang baik. Tapi kenapa dia tolak Nabi? Karena bilang itu Nabi Bani Hasyim. Suku saya lebih mulia. Nabi bilang, Abu Lahab, kenapa menamanku? Nah saya pamannya, kenapa bukan saya pamannya? Itulah karakter orang sombong. Nganggap remeh orang lain, yang kedua nolak kebenaran. Itu sombong. Dan penyebab datangnya sombong kata Nabi 4. 1. Bertambahnya jabatan. Yang tadinya dosen biasa tiba-tiba jadi pembantu rektor. Mulai itu jaga jarak. Pembantu rektor berapa tompa tergantung rektor. Kalau anda suka kisah wadilah itu pekodaya. Yang kedua, penyebab datangnya sombong. Pak, bertambahnya harta. Jangan sombong dengan harta. Biar banyak uang, banyak harta. Kalau Allah titip satu penyakit dalam dirimu, tidak ada bisa makan. Banyak orang miliaran duitnya tapi dilarang makan nasi. Apa yang bisa namakan? Ubi rebus.
dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan pedis. Mending kita daduan tersebut bisa dimakan. Yang ketiga, apa itu? Bertambahnya ilmu. Tadi biasa sama-sama kisah. Tiba-tiba kencan jadi profesor. Potensi buat sombong. Yang keempat, bertambahnya popularitas. Itu kata Nabi. Ilmu seperti saya mau sombong, apa mau sombongkan dasar? Viewer saya di YouTube sudah lebih 600 juta. Kau mau sombong? Saya bisa jadi penceramah karena ada yang nonton, Pak. Baik kalau ada penontonku. Satu jam saya bisa ceramah berapi-api. Saya sewa di satu gedung, tapi tidak ada nonton. Dewa Pak Luhur bilang lama untuk gila. Apa kita mau sombongkan dengan ini? Maka besok-besok adik sekalian dapat kerja baik. Jangan kau pandangin temanmu yang belum dapat kerja. Dapat kau harta yang baik. Jangan kau pandangin temanmu yang belum dapat harta. Tidak ada orang suka orang sombong, Pak. Orang sombong itulah pintu utamanya masuknya setan, menjadikan kita penghuni api neraka. Nasihat yang keempat, adik-adik selesai ini segeralah kau menikah. Jangan kau terlalu lama pacaran, dek. Pacaran itu pintu datangnya maksiat. Pacaran syar'i, friend. Sama aja pacaran syar'i. Kau nikah, jangan pacaran. Sangka baik kok. Quran sudah bilang, satu laki-laki, satu perempuan masing-masing bawa rezeki. Satu tambah satu tidak mungkin kosong. Satu. Nggak ada orang sudah menikah mati kelaparan. Nggak ada, Pak. Lalu kenapa banyak pinjol? Bukan karena ada uangnya, tapi karena selera hidupnya. Adik-adik sekalian, jangan karena kau sangka buruk menunda pernikahan karena kau bilang belum bekerja. Lihat orang tua dulu. Apa yang membuat kita miskin? Gaya hidup. Orang tua dulu Pak, coba lihat. Nggak jelas kerjanya, bisa beli rumah, bisa punya tanah. Kenapa? Karena gaya hidupnya yang baik. Betul. Orang dulu, Pak. Dengar ibu-ibu. Orang dulu paling banyak pancinya 3. Satu untuk masak air, satu untuk nasi, satu goreng. Sekarang lentongi kalau untuk masaknya, bahkan ada lagi dibilang teflon, menggoreng tanpa minyak, barang tidak masuk akal. Iya toh. Banyak itu pancinya, Pak. Melengkek semua, karena pernah masak. Gue puji. Apa miskin tidak gaya hidupmu yang dongo. Bukan karena Allah kasih rezeki, caramu menyikapi ekonomi yang salah. Ibu-ibu dulu masak memang, Pak. Lapar yang penting kenyang. Masak makan yang penting kenyang. Sekarang makan yang penting viral. Mau semua coba itu, semua coba. Apa ada uang? Bukan gaya hidup yang salah. Tidak mungkin Allah lahirkan manusia tanpa Allah sudah jamin rezekinya. Ada spiral musim datang di sana. Semua mau coba. Gaya hidup yang salah. Lihat lagi ibu-ibu. Ustaz, kenapa ibu? Boleh pinjam wanita? Kenapa nak bilang anakku kodong Ustaz? Mau belikan popok. Kau bilang salah memang Maki. Itu popok bagi ibu-ibu yang kaya yang sibuk. Kenapa memang kau pakai popok? Orang dulu 9 kali melahirkan tidak ada popok nak pakai. Apa nak beli? Kantong plastik. Terpal. Iya toh. Kencingannya. Kalau pintar, nak ganti. Kalau malas, biarkan anak berenang sampai pagi. Iya toh. Maka ada yang merah-merah tangkaknya kasihan. Ibu-ibu dulu paling hebat itu kalau ada digantung di jemuran yang kain warna-warni. Astrep-strepkah. Oh, ibu-ibu dulu Pak, padahal ada sekolahnya itu. Tidak ada utangnya. Ustaz, pinjam lagi kasihan ini. Kenapa memang mau bilang Ustaz? Susunan anakku kodong. Kau bilang kenapa memang pakai susu kaneng? Susu kaneng berapa ratus ribu? Nggak cukup itu, mesti belikan hidot. Nggak mungkin satu. Tiap bulan ganti sendoknya, botolnya, sendoknya,
pancicina, tasnya. Berapa memang ratus ribu itu? Coba kau pakai kuasi. Higienis, praktis, ekonomis. Selesai, tidak perlu dicuci. Lebih air masih sedikit mana? Maka adik sekalian, sarjana kau ini niatkan kau. Saya mau menikah. Jangan mau pacaran. Cewek, dengarkan ini dek. Jangan kau percaya laki-laki yang lagi jatuh cinta. Jangan kau percaya. Jangan kau. Kalau mau kau lihat laki-laki yang serius, langsung kak, jangan pacaran, lama kak. Mulai hilang itu. Begitu kau bilang lama kak, mulai hilang. Kenapa? Dia memang hanya hura-hura. Maunya kau nak jadikan praktek. Jangan kau tahu celaka. Kau ngasih itu patolotol anak orang. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, nah hujan saja kau lari. Adek, jangan kau pacaran. Tidak ada gunanya. Percaya kalau kau pacaran, perempuan paling rugi. Tidak ada ruginya itu laki-laki. Perempuan, maka jangan kau pernah. Mana buktinya kau sayang? Kalau nak bilang, mana buktinya? Ambil kertas bermaterai, bikin surat perjanjian di situ. Nama Siti Fatimah, tempat tanggal lahir. Dengan ini berjanji sepenuh hati akan menunggu seorang lelaki yang bernama. Setelah dia bekerja dan mampu melamar saya dengan baik, saya yang bertanda tangan di bawah ini siap dituntut secara hukum apabila ikat janji. Itu mau kau bikin. Yang kau ingin bukti bela Imanino. Selesai kau ini dek, nikah kok. Tidak ada piluan panai. Kompromi wan panai. Jangan banyak-banyak wan panai. Minta doa kepada Allah. Tidak ada orang bahagia dapat pacaran. Justru yang pacaran yang banyak cepat cerai. Saya dengan Mama Nece itu istri saya. Anda baru kenal kak. Sudah Pak menikah baru kenal. Saya kenal mamanya hari Ahad, Jumat saya lamar. Enggak pacaran lah Mama lihat dulu anak ustaz. Enggak usah Ji. Nanti tidak kita suka enggak usah karena kuliah mamanya cantik, bapaknya galak. Enggak jauh-jauh lah dari sini. Pacaran enggak usah ya. Nah, yang terakhir. Adik sekalian, hidup ini butuh pertolongan Allah. Maka untuk mendapat pertolongan Allah, doa. Ana inda sani abdi ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku pasti saya kabulkan. Maka sambil ikhtiar tetap terus berdoa. Kalau tidak sempat dikabulkan, sangka baiklah. Kalau belum tidak disabul, barangkali cara kita belum baik memintanya. Saya kasih contoh sederhana, kalau saya sakit influenza saya tidak perlu ke dokter. Kenapa? Saya sudah tahu obatnya. Berarti tidak darurat. Tapi kalau penyakit saya kronis, tidak boleh saya sendiri beli obat. Mesti saya ke dokter spesialis. Kenapa? Ini darurat keadaannya. Begitu juga dalam hidup kita. Hidup kita tidak perlu banyak tantangan, tidak perlu banyak masalah. Cukup kita berdoa dalam 5 waktu. Tapi kalau kondisi hidup kita kronis, ada kebutuhan yang sangat mendasar dan darurat, mesti ada fasilitas daruratnya juga. Apa itu? Waminal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga dari malam untuk sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian dengan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Alhamdulillah, dengan sarjana ilmu kita sudah cukup. Tinggal lagi iman kita yang harus kita benahi. Wujud konkret iman itu, pelihara sholat, muliakan orang tuamu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ingin berpantun karena tadi Pak Ketua berpantun, saya juga ingin berpantun. Dan kau catat baik-baik ini ada di kelas sarjana. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda.
Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Nun wal kalam yauma yasrun billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.